Bab 156. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Mereka tidak perlu tersipu dan berdebar-debar dalam masalah seperti ini. Bukan berarti mereka bukanlah anak-anak yang pernah berbohong sebelumnya. Bukannya murid Liu tidak tahu bahwa Liu Xuanfeng bukan tandingan mereka. Bagus, sangat bagus. Liu Xuanfeng, kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup. Situasinya sudah seperti ini. Apakah kamu ingin pergi atau tidak? Jika tidak, kami akan bergerak. Ketika saatnya tiba, jangan bilang kami menindas orang. Kata Chang Biao, Cek, kenapa pangeran ketiga belum datang? Jika dia tidak datang, dia benar-benar tidak akan bisa bertahan. Jantung Liu Chuan berdebar kencang. Tidak ada cara lain, siapa yang memintanya menjadi lebih lemah dari mereka? Ah, Raja Zenan. Chang Biao segera berteriak ketakutan dan menjadi sangat takut. Chang Hai juga sama. Liu Chuan mabuk melihat ini. Sial, ini jelas-jelas akting keluarga, namun mereka berakting dengan cara yang realistis. Apa aku benar-benar tidak tahu tentang ini? Mengenakan baju besi hitam, Raja Zenan memegang tombak emas di tangannya. Tombak itu diukir dengan naga emas, dan mudah untuk melihat apa yang direncanakan Raja Zenan. Bang! Raja Zenan terjatuh seperti bom, matanya menatap dunia, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Huff, latar belakang seperti apa yang kamu miliki? Kamu benar-benar berani berperilaku kejam di sini, apa kamu tidak tahu nama Raja Zenanku? Raja Zenan berkata dengan dingin. Chang Biao dan Chang Hai, kedua bersaudara itu, segera turun dan berlutut di depan Raja Zenan. Raja Zenan, ampuni aku, ampuni aku. Ini sama sekali tidak akan menimbulkan masalah lagi. Pasukanku sudah tertinggal, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kata Raja Zenan, ya, kami bersedia melayani Raja Zenan di masa depan. Kata kedua saudara laki-laki Chang. Teruslah berlutut. Raja Zenan mendengus dan berjalan menuju Liu Chuan. Pahlawan muda, kamu pasti Liu Chuan yang terkenal. Raja Zenan memandang Liu Chuan dan berkata. Liu Chuan dengan cepat membungkuk, yang rendah hati ini, Liu Chuan, menyapa Raja Zenan. Bagaimana saya bisa memiliki reputasi yang hebat? Raja Zenan, Andalah yang benar-benar terkenal. Saya ingin melihat keanggunan Anda sejak lama, hari ini saya mengerti, aura Raja Zenan memang luar biasa, kamu benar-benar idolaku. Lumayan. Liu Chuan, kamu benar-benar tidak buruk. Raja Zenan menepuk kedua tangannya di bahu Liu Chuan dan terus mengukurnya. Liu Xuanfeng, orang ini juga bergegas mendekat, rakyat jelata ini adalah Liu Xuanfeng, sapa Raja Zenan. Presiden Liu, tidak perlu bersikap sopan. Saya datang terlambat hari ini. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada bandit yang menyebabkan masalah di bawah pengawasan saya. Yakinlah, saya pasti akan mencari keadilan untuk kalian semua. Kata Raja Zenan, saya berterima kasih kepada Raja Zenan. Ayo, kita bicara di dalam. Para bandit ini akan membiarkan mereka tinggal di sini, menurutku mereka tidak akan berani melakukan apapun. Raja Zenan dengan paksa menarik Liu Xuanfeng dan Liu Chuan ke kota persatuan. Petik 2. Ayo, duduk. Raja Zenan menjadi tuan rumah, dan langsung mempersilahkan Liu Chuan dan putranya duduk. Xuanfeng, setelah saya mengetahui tentang urusan Union City-mu, aku segera bergegas, tapi, tahukah kamu, aku sibuk sepanjang hari, jadi aku datang terlambat. Anda melihat pernyataan penunjukan saya, kan? Begitu Raja Zenan muncul, mereka berbicara tentang pernyataan penunjukan. Liu Xuanfeng segera mengungkapkan ekspresi yang sulit, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berlutut, Raja Zenan, saya. Cukup, kamu bangun dulu. Saya sudah tahu tentang apa yang terjadi kemarin, dan saya yakin itu akan mempersulit kalian semua. Pernyataan pengangkatan pangeran ketiga juga telah tiba, dan akan sangat sulit bagi kalian semua untuk memilih, bukan? Raja Zenan membantu Liu Xuanfeng berdiri. Liu Xuanfeng mengangguk, dan berkata, itu benar, Raja Zenan, kamu juga harus tahu itu saya tidak mampu menyinggung Anda atau pangeran ketiga. Pangeran ketiga, saya pikir dia telah mengembangkan sayap dan bahkan pamannya ini berani untuk tidak patuh. Hei, Xuanfeng, kamu tidak tahu apa niat pangeran ketiga saat ini. Pangeran ketiga, dia, Raja Zenan melontarkan omong kosong bersama-sama,
membuat pangeran ketiga menjadi orang yang tidak bisa dimaafkan. Xuan Feng, apakah kamu mengerti sekarang? Ikuti aku dan mari kita hilangkan momok pangeran ketiga bersama-sama. Kata-kata Raja Zenan berarti jika kamu tidak setuju, kamu harus setuju. Raja Zenan, ini, Liu Xuanfeng sangat ingin menangis hingga dia ingin menangis. Tidak ada pilihan, ini adalah keuntungan, menjadi lemah. Patriark, pangeran ketiga telah tiba. Liu Song tepat waktu, jika tidak, Liu Xuanfeng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Penantiannya sangat memilukan. Pangeran ketiga akhirnya tiba. Raja Zenan, pangeran ketiga ada di sini. Aku, Liu Xuanfeng menghela napas lega. Raja Zenan mengerutkan kening. Dia jelas tidak menyangka pangeran ketiga akan datang tepat waktu. Xuanfeng, jangan takut. Dengan aku di sisi pangeran ketiga, aku akan menghadapinya. Ayo kita temui dia. Raja Zenan berdiri dan ingin keluar. Paman keempat, Little Sun menyapa paman keempat. Ketika dia mengetahui bahwa kamu telah datang ke Union City, aku segera bergegas menemui paman keempat. Yo, Sun kecil, cepat biarkan paman melihatmu baik-baik. Paman sudah lama tidak melihatmu, kamu sedang bersemangat sekarang. Perubahan sikap Raja Zenan juga terjadi dengan sangat cepat. Liu Xuanfeng dan Liu Chuan saling berpandangan. Semua orang tahu bahwa adegan sopan seperti itu tidak bisa dihindari, jadi sebaiknya mereka membiarkan keduanya bertindak sedikit. Setelah keduanya berbasa-basi, pangeran ketiga akhirnya masuk. Ketika dia duduk, dia berpura-pura bodoh dan bertanya, Paman keempat, orang-orang di luar itu milikmu, kan? Hanya orang-orangmu yang bisa memiliki temperamen yang begitu ganas. San kecil, ini salah paman keempat, mereka adalah orang-orangku saat itu, mereka hanyalah sekelompok bandit yang datang untuk menimbulkan masalah, jika aku datang sedikit kemudian, Union City akan mendapat masalah. Wajah Raja Zenan berkedut, semua orang tahu apa yang sedang terjadi, tapi semua orang diam-diam berpura-pura bodoh. Kenyataannya seperti ini, tidak peduli akting siapa yang lebih baik, tidak peduli daya tahan siapa yang lebih baik, siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, Paman keempat, bersiaplah, pangeran ketiga masih ingin terus mengganggunya tentang masalah ini, tetapi Raja Zenan sepertinya tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Xiao San, mari kita bicarakan ini nanti. Mari kita mulai bisnis dulu, Paman mendengarnya. Dan Anda juga memberikan pernyataan penunjukan kepada kepala sekolah Liu, ini. Zenan King berada dalam posisi yang sulit. Benar? Ada apa, Paman keempat? Saya merasa Liu Chuan berbakat, saya ingin merekrutnya ke halaman harimau naga saya. Pangeran ketiga tidak kalah dalam hal apapun. Bagaimanapun, dia ada di sini hari ini untuk merampok orang. San kecil, kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi saat ini, posisimu sangat halus. Aku tahu bahwa saudara-saudaramu selalu menentangmu. Jika kamu masih sembarangan merekrut talenta seperti ini, kamu mungkin menjadi incaran semua orang, penekanan. Raja Zenan bertindak, seolah-olah dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Paman keempat, orang lain tidak tahu orang seperti apa saya ini. Mungkinkah Anda, Paman keempat, tidak tahu orang seperti apa saya ini? Jangan bilang bahwa Paman keempat pun tidak mendukung saya. Pangeran ketiga kemudian menendang bola kembali ke Raja Zenan. Benar, bukankah Raja Zenanmu suka berpura-pura menjadi orang baik? Sekarang kita akan lihat apa yang Anda lakukan. Hei, Xiao San, bagaimana bisa Paman keempat tidak tahu tentang kepribadianmu? Aku selalu memikirkanmu dengan tinggi, bagaimana kalau begini, biarkan Liu Chuan berlatih di sini sebentar, saat Liu Chuan besar nanti, kita bisa pergi ke harimau nagamu halaman. Bagaimana menurut Anda? Kata Raja Zenan, harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkarakter sederhana. Jika mereka tidak menunjukkan keahlian, bagaimana mereka bisa bersaing dengan orang lain? Setelah mengatakan ini, sudut mulut Raja Zenan melengkung membentuk senyuman licik. Sepertinya pangeran ketiga tidak bisa menemukan alasan untuk menolak argumen semacam itu. Paman keempat, kenapa saya tidak memikirkan saran Anda? Paman keempat, bagaimana kalau begini? Halaman harimau naga saya harus mengalami sedikit latihan tempur, dan orang yang lebih tua hanya akan memberi pelajaran panjang kepada seniman bela diri setiap hari, dengan tidak ada gunanya praktis sama sekali. Bagaimana kalau saya menyerahkan semua halaman harimau naga saya kepada Anda, Paman keempat,
bantu saya mengajari mereka untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana menurut Anda? Tinggi, itu sangat tinggi. Liu Chuan tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan pangeran ketiga. Memikirkan bahwa dia bisa memikirkan metode kejam seperti itu, Raja Zenan merasa malu. Dia tidak akan bisa kembali setelah pergi ke Liu Chuan, tapi bagaimana dengan seluruh halaman Dragon Tiger? Orang-orang di halaman Harimau Naga semuanya setia kepada pangeran ketiga. Dengan begitu banyak orang di sini, bukankah setiap gerakannya akan diawasi? Bukankah kamu menginginkan Liu Chuan? Saya akan memberikan semuanya kepada Anda sekarang. Mari kita lihat apakah Anda bisa memakannya. San kecil, seperti yang kamu tahu, Paman biasanya sangat sibuk. Bagaimana aku bisa mengurus seluruh halaman Harimau Nagamu? Kalau hanya 1 atau 2 orang, aku masih bisa mengurus mereka. Raja Zenan tertawa. Paman keempat, aku menghargai niat baikmu. Staf Akademi Harimau Nagaku sangat ketat. Jika Liu Chuan tinggal di tempatmu terlalu lama, ketika dia kembali, aku tidak akan bisa membuat pengaturan apapun di sini. Pangeran ketiga berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya berimbang. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, tidak akan ada akhirnya. Tentu saja, dengan Raja Zenanku di sini, aku benar-benar tidak tahu siapapun yang berani menyerbu ke sini tanpa menyelamatkan nyawa mereka. Ayo kembali dan diskusikan ini. Xiao San, jangan khawatir, para bandit inilah yang paling tidak bisa aku toleransi. Serahkan semuanya padaku, aku akan membawa semuanya kembali. Kata Raja Zenan, bawa kembali. Dengan begitu banyak orang, bagaimana kamu akan menghadapinya? Biarkan aku yang melakukannya. Tidak, aku bisa menangani masalah sekecil ini. Raja Zenan tertawa, kalian sekelompok bandit, kenapa kalian tidak kembali bersamaku? Aku akan menjagamu saat aku kembali. Pangeran ketiga tahu bahwa mustahil merebut orang itu dari Raja Zenan. Itu hanya untuk membuatnya sedikit jijik. Saat keduanya hendak pergi, Liu Song dengan cemas berlari menghampiri. Patriark, ada surat di sini untuk Raja Zenan dan Pangeran ketiga. Sebuah surat. Pangeran ketiga dan Raja Zenan menoleh pada saat yang sama. Siapa yang akan mempercayainya? Serahkan dengan cepat. Liu Xuanfeng segera menyuruh Liu Song memberikan kedua surat itu kepadanya. Tahukah kamu siapa yang menulis kedua surat ini? Liu Xuanfeng bertanya. Liu Song berhenti sejenak, lalu berkata, melapor ke Patriark, saya tidak tahu, tapi dia adalah ahli yang sangat kuat. Sebenarnya Liu Song mengetahuinya, Liu Xuanfeng juga mengetahuinya. Tidak perlu menyebutkan Liu Chuan, siapa lagi yang menulis surat ini selain Ling Huqing. Cepat, coba saya lihat siapa yang menulis surat kepada raja ini. Raja Zenan dan Pangeran ketiga bergegas, dan Liu Xuanfeng dengan hormat menyerahkan surat itu. Semua orang penasaran dengan isi surat itu, tetapi saat ini, hanya Raja Zenan dan Pangeran ketiga yang mengetahuinya. Begitu keduanya membuka amplop dan melihat tanda tangan di atasnya, ekspresi mereka berubah. Semakin banyak mereka membaca, semakin banyak ekspresi mereka berubah. Sial, kekuatan Ling Huqing benar-benar hebat, mampu mengubah corak Raja Zenan dan Pangeran ketiga pada saat yang bersamaan. Liu Chuan tidak pernah menduga hal ini. Setelah membaca surat itu, bahkan Raja Zenan yang sangat tidak bahagia pun hanya bisa menyimpan surat itu dengan baik. Dia menatap Liu Chuan dengan penuh arti. Dia hanya bisa bertahan untuk saat ini. Kepala sekolah Liu, lepaskan pernyataan penunjukan yang saya berikan kepada Anda. Pada saat yang sama, dukungan finansial yang saya janjikan kepada Union City Anda, tidak akan sedikit. Kata Raja Zenan, Ling Huqing, Ling Huqing, dia bahkan tidak perlu muncul sendiri, dia bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan surat. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Di Kekaisaran Mo Qingcheng, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan seperti ini. Liu Chuan, aku merasa kamu harus memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Tinggal di halaman Harimau Naga milikku adalah menyia-nyiakan hidupmu. Pergi dan kejar apa yang kamu inginkan sebanyak yang kamu bisa, aku juga akan memberikan dukungan yang sesuai pada kota persatuanmu. Kata Pangeran ketiga, ini benar-benar akhir yang menggembirakan. Sekarang Liu Chuan telah bergabung dengan mereka. Liu Chuan benar-benar tidak mau. Sekarang, Liu Chuan dapat dianggap berhutang budi pada Ling Huqing. Liu Chuan benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi ini. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk membalas budi Liu Chuan. Selain diam-diam menjadi murid Ling Huqing, apakah ada cara lain untuknya? Sebenarnya,
Liu Chuan juga telah memikirkannya. Bahkan jika Ling Huqing ingin melindunginya, dia tidak ada hubungannya dengan itu. Oleh karena itu, Liu Chuan berani menegaskannya. Ling Huqing pasti sudah mengatakan bahwa dia adalah muridnya, dengan begitu, mereka tidak akan berani bergerak. Liu Xuanfeng rakyat jelata ini berterima kasih kepada Raja Zenan dan Pangeran ketiga. Liu Chuan, cepat berlutut. Liu Xuanfeng merasa lega seolah-olah beban berat telah diangkat, dan dia segera berlutut untuk berterima kasih padanya. Liu Chuan juga berlutut, Raja Zenan dan Pangeran ketiga mengangguk, dan setelah menyuruh mereka berdua bangun, mereka pergi setelah memberi instruksi beberapa saat. Liu Xuanfeng memandang Liu Chuan dengan penuh arti, Liu Chuan, ini semua berkat kamu. Jika bukan karena kamu mengenal ahli itu, kami Union City tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dalam pikiran Liu Chuan, dia melihat penampilan Ling Huqing yang sudah tua namun bersemangat, dan dia merasa sangat menghormatinya. Ayah, ini mungkin merupakan berkah surga bagi keluarga Liu kami. Tuan Muda Liu Chuan, ahli itu menawarkan untuk berkumpul bersama Anda di gunung di belakang Union City. Kata Liu Song. Liu Chuan mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengerti, saya akan segera pergi. Ling Huqing telah banyak membantunya, tidak peduli apa, dia harus menemuinya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi muridnya sekarang, dia harus berterima kasih kepada muridnya. Di belakang gunung, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rumput liar bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ling Huqing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dia tersenyum acuh tak acuh saat sesosok tubuh dengan cepat bergegas mendekat. Ling Huqing tiba-tiba tertawa. Senior Ling Hu, Junior Liu Chuan benar-benar berterima kasih atas apa yang kamu lakukan hari ini. Saat Liu Chuan tiba, dia segera berlutut. Ling Huqing berjalan di depan Liu Chuan dan membantunya berdiri, lalu berkata dengan senyum lembut, bagaimana, Liu Chuan, aku tidak salah, itu sudah ditakdirkan untuk kita pasti akan bertemu lagi. Liu Chuan juga tertawa, dan berkata, terima kasih senior atas bantuan Anda. Jika bukan karena Anda, saya pasti akan terlibat dalam pertempuran ini. Hehe, Liu Chuan, apakah kamu masih akan menolakku? Ling Huqing bertanya, tidak mungkin dia bisa menolak ini. Pihak lain telah banyak membantunya, jadi jika dia menolak lagi, itu tidak bisa dibenarkan. Namun, Liu Chuan berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika dia menyetujui permintaan Ling Huqing, maka dia harus mengikuti Ling Huqing ke perkumpulan pesona. Mereka telah menculik Yang Zentian selama beberapa waktu, jika mereka melancarkan serangan balik terhadap keluarga Liu, apakah keluarga Liu dapat mengatasinya? Jadi, menemukan jiwa roh adalah hal yang paling penting. Melihat tatapan diam Liu Chuan, Ling Huqing berkata, oh, Liu Chuan, saya tahu Anda sedang mencari sesuatu, saya tidak bertanya kepada Anda benda apa itu, setiap pejuang memiliki peluangnya sendiri, benua jiwa bela diri sangat besar, dan akan selalu ada beberapa rahasia khusus milik prajurit khusus. Jadi, meskipun aku telah menerimamu sebagai muridku, aku tidak akan memaksamu untuk pergi bersamaku ke perkumpulan pesona, tidak apa-apa. Ya Tuhan, dia benar-benar seperti orang tua lainnya. Liu Chuan tidak tahu harus berkata apa, Ling Huqing benar-benar terlalu baik padanya. Ling Hu senior, kamu seperti ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Kata Liu Chuan dengan penuh semangat. Ling Huqing menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu, saya belum selesai berbicara. Meskipun aku mengizinkanmu kembali setelah 1 tahun, itu tidak berarti aku tidak punya apa-apa untuk diberitahukan kepadamu. Saya ingin Anda mengikuti ujian penyihir mantra dan mencapai standar penyihir mantra level 5 dalam 1 tahun ini. Bagaimana kalau begini, tidak berlebihan. Pesulap pesona tingkat 5, bagi Liu Chuan, ini hanyalah sebuah langkah maju. Pesulap pesona level 5 bukanlah apa-apa, itu hanya masalah menit saja. Baiklah, baiklah. Tinggalkan lebih banyak kata untukku di masa depan. Pergi dan sibukkan dirimu dengan itu. Ingat, 1 tahun dari sekarang, aku akan menunggumu di ibu kota. Kata Ling Huqing. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, Ling Hu senior, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu sudah dalam keadaan ini, dan kamu masih memanggilku senior Ling Hu. Liu Chuan menggaruk kepalanya, malu dan tertawa, ya, guru, saya akan mengingatnya. Baiklah, kalau begitu guru akan pergi dulu. Ling Huqing mengelus jenggotnya, dan setelah tersenyum kepada Liu Chuan, dia perlahan berbalik dan naik ke udara.
Liu Chuan tidak meminta Ling Huqing untuk tinggal juga. Melihat jalan yang diambil Ling Huqing, air mata Liu Chuan benar-benar menggenang. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain sebentar, mereka hanya bertemu 2 kali. Namun, Liu Chuan benar-benar merasakan keakraban dari tubuh Ling Huqing. Itu sangat intim. Setelah seminggu, Liu Chuan hampir selesai menjelaskan segala sesuatu di Union City, dan sudah waktunya dia memulai perjalanannya. Kali ini, dalam perjalanannya ke Laut Cina Selatan yang tak berujung, Liu Chuan tidak tahu harus mulai dari mana, jadi sebaiknya dia memulai dengan mengawal Moruyan. Anggota keluarga Moruyan sudah dalam perjalanan, jadi Liu Chuan tidak mungkin mengantarnya kembali. Dia cemberut dan menatap Liu Chuan, "Liu Chuan, apakah kamu benar-benar tidak ikut denganku ke Imperial Cloud Sect-ku? Tidak bisakah kamu pergi menemui ayahku?" Liu Chuan tertawa, lalu berkata, "Gadis bodoh, saat aku keluar kali ini, ada beberapa hal yang harus aku urus. Dengan kekuatanku saat ini, sungguh memalukan bagiku untuk tampil di depan ayahmu. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan pergi ke Imperial Cloud Sect untuk melihat bagimu, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Tanpa tingkat kekuatan tertentu, bagaimana dia berani menemukan Master Sekte dari Imperial Cloud Sect, ayah dari Moruyan? Tidak peduli seberapa besar Moruyan menyukainya, dia tetaplah Moruyan." Liu Chuan sudah sering mendengar cerita tragis seperti itu. Di bumi, bukankah hal itu sering terjadi? Ruyan, percayalah padaku. Tidak akan lama lagi aku akan datang mencarimu, kata Liu Chuan. Liu Chuan melihat mereka dan menyadari bahwa tidak satupun dari orang-orang itu yang tidak memancarkan aura yang kuat. Terlebih lagi, mereka semua adalah praktisi yang mendalam, jadi inilah kesenjangan di antara mereka. Setelah bertemu dengan Imperial Cloud Sect, pihak lain sangat sopan, tapi Moruyan enggan. Di pihak Moruyan, setelah dia menerima Moruyan, dia segera berangkat. Moruyan duduk di kereta besar itu, dan setelah beberapa saat, kereta itu dipenuhi air mata dan menolak untuk pergi. Tidak peduli seberapa keras Liu Chuan berusaha menghiburnya, itu sia-sia, dan pada akhirnya, bahkan Liu Chuan tidak tahu bagaimana dia berhasil membujuk Moruyan untuk pergi. Melihat kepergian Moruyan, sejujurnya, hati Liu Chuan kosong. Mengapa setiap wanita lajang yang memiliki hubungan keluarga dengannya meninggalkannya? Omong-omong, itu karena dia tidak cukup kuat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaganya di sisinya, jadi meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal terpenting yang harus dilakukan. Meskipun hanya sebuah kota kecil di kota Jinchang, skala kotanya hampir sama dengan kota persatuan. Selain itu, ada sesuatu yang lebih dipedulikan Liu Chuan, dan itu adalah masyarakat pesona. Union City adalah salah satu yang paling aneh, tidak memiliki charm society, jadi tidak aneh, karena tidak banyak orang di Union City yang dapat dianggap sebagai charm magician. Setiap tahun, akan ada ujian pesulap mantra yang sesuai. Warriors dapat mendaftar dari masing-masing cabang di charm society. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Liu Chuan ketika dia tiba di sini adalah mendaftar untuk mengikuti ujian di charm society. Untuk menjadi penyihir pesona sesegera mungkin. Ketika dia tiba di pintu masuk Charm Society, Liu Chuan sudah bisa merasakan popularitas organisasi tersebut. Dia tidak tahu acara apa yang diadakan oleh perkumpulan pesona, tapi mereka mengepung organisasi itu dengan sangat ketat sehingga ada 3 tingkatan di antara mereka. Heroic Assassin, bolehkah saya bertanya, hari apa hari ini, Charm Society begitu ramai? Liu Chuan dengan santai bertanya pada seseorang di sampingnya. Pria itu menjawab, "Hei, adikku, kamu pasti berasal dari tempat lain." Seperti ini, perkumpulan pesona di kota Jinchang mengadakan promosi bulanan untuk menjadi magang jimat, dan hari ini adalah waktu bagi mereka untuk mengikuti ujian. Petik 2. Ketertarikan Liu Chuan langsung terguncang. Bahkan seorang murid magang pun perlu mengikuti ujian, yang menunjukkan betapa populernya perkumpulan pesona. Liu Chuan masuk ke dalam. Sekarang, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa apa yang disebut ujian pelajar hanyalah ujian kemampuan dasar seseorang. Namun, keterampilan dasar tersebut telah menyulitkan para kandidat. Mereka semua mengerutkan kening dan tampak mengalami kesulitan. "Hei, lihat, si nomor 1 sepertinya sedang tidak bekerja dengan baik. Menurutku si nomor 3 lah yang seharusnya bisa menerobos pengepungan kali ini." Menurutku juga begitu. Ya Tuhan, bakat nomor 3 itu sungguh tidak sederhana. Liu Chuan melihatnya,
nomor 3 yang dibicarakan semua orang, sebenarnya lumayan. Liu Chuan datang ke sini untuk mendaftar ujian, jadi dia ingin masuk dan melihatnya. Tanpa diduga, seseorang telah menempelkannya di pintu guild pihak lain, menghentikannya melakukan bisnis selama ujian. Lupakan saja, Liu Chuan hanya bisa menunggu sampai mereka menyelesaikan ujiannya sebelum masuk. Akhirnya setelah menunggu lebih dari 1 jam, ujian pun selesai. Nomor 3 itu telah lulus ujian lantai pertama, dan setelah menyelesaikan ujian, lembaga pesona kembali ke kondisi bisnis normalnya. Liu Chuan memandang mereka dan menyadari bahwa semua prajurit ini berasal dari penyihir pesona. Meskipun penyihir mantra adalah pekerjaan yang langka, namun di sini, jumlahnya bahkan lebih banyak daripada jumlah penyihir mantra yang pernah dia lihat selama berada di kota Union. Pesulap mantra di sini sebagian besar adalah penyihir mantra tingkat 1. Dari cincin yang mereka kenakan, terlihat bahwa selama mereka mengikuti ujian, lembaga pesona akan menganugerahkan masing-masing cincin khusus kepada mereka. Di atas ring akan ada hiasan seperti bintang. Menurut pemahaman Liu Chuan, di antara masyarakat mantra, yang paling elit adalah penyihir mantra tingkat kelima. Liu Chuan masuk ke perkumpulan pesona dan menemukan bahwa ada berbagai macam bahan untuk memurnikan rune, seperti kertas pembuatan jimat, kristal bagian dalam dari binatang iblis, Del. Selama Anda punya uang untuk membeli, tidak ada yang bisa Anda beli, tidak membeli. Namun, harganya pun tidak murah. Liu Chuan dapat melihat bahwa jika dia menjual barang-barang di dalam sistem pemurnian rune, dia sudah dianggap kaya. Ambil contoh kertas pemurnian jimat, kualitas kertas pemurnian jimat di sini sangat rendah, dan yang dimiliki Liu Chuan adalah kualitas terbaik, yaitu jenis yang dapat memaksimalkan penggunaan kekuatan jimat. Mengenai apakah Liu Chuan ingin membeli bahan-bahan atau tidak, Liu Chuan merasa hal itu tidak diperlukan saat ini. Jadi, yang ingin dilakukan Liu Chuan sekarang adalah mencari tempat untuk mendaftar. Liu Chuan melihat sekeliling, dan akhirnya mengunci lokasi yang menyerupai stasiun penjaga toko. Liu Chuan berjalan mendekat, tetapi tidak ada seorang pun di konter, dan tidak ada yang menanyakan apa yang dia butuhkan. Charm Society terlalu sibuk. Karena bosan, Liu Chuan menemukan selembar kertas di meja kasir. Di atas kertas, beberapa garis telah digambar, dan jika dilihat, itu seharusnya merupakan metode menggambar semacam mantra peringkat 2. Namun cara menggambar tersebut saat ini baru pada tahap draft. Dengan kata lain, penyihir mantra ini mengalami hambatan. Tiba-tiba, Liu Chuan menjadi tertarik dengan kertas konsep yang terbuat dari rune, dia mengambilnya dan mempelajarinya. Dilihat dari rune pada rune, itu pasti semacam rune yang membatasi aktivitas prajurit, dan dari kelihatannya, kristal bagian dalam dari binatang itu seharusnya dikaitkan dengan air. Ya, lumayan, penyihir pesona ini punya banyak ide, dan banyak tempat normal yang dimodifikasi, tapi cara mengubah sesuatu ini tidak berubah sama sekali, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa memadukannya. Namun, Liu Chuan, bagaimanapun juga, adalah orang dengan peralatan tambahan, jadi dia tidak berani berbicara tentang rune tingkat tinggi. Hanya saja untuk rune ini, Liu Chuan dapat menemukan beberapa cara untuk menghadapinya. Saat Liu Chuan sedang asyik dengan teks itu, naskah di tangannya direnggut. Kemudian, sebuah suara tegas berteriak, "Hei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu sama sekali tidak sopan, hanya melihat sesuatu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat." Ketika Liu Chuan mengangkat kepalanya, dia tercengang. Tampaknya pemilik kertas konsep ini sedikit cantik. Mengenakan congsam ungu, tubuhnya anggun, kulitnya seputih salju, tanpa setitik debu. Wajahnya sangat cantik, dan ketika Liu Chuan menatap kosong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. "Hei, apa yang kamu lihat? Sudah kubilang jangan," si cantik kecil berkata dengan marah. Liu Chuan terkekeh dan berkata, "Bukankah kamu bilang aku tidak bisa melihat kertas draftmu? Tidak bisakah aku melihatmu? Aku punya kebiasaan buruk, yaitu memfokuskan mataku pada tempat tertentu. Jika aku tidak melakukan itu, maka aku akan melihat sekeliling secara acak." Sudah lama sejak dia tidak mengoceh, jadi Liu Chuan mau tidak mau mengatakan ini. Si cantik kecil memutar matanya ke arah Liu Chuan, dan langsung mengganti topik, "Katakan padaku, jika ada yang kamu inginkan, jika itu membeli bahan, silakan datang ke jendela yang sesuai. Jika kamu di sini untuk berbisnis dengan perkumpulan pesona, tolong segera beritahu aku." "Oh, begini, saya ingin mendaftar untuk berpartisipasi dalam penilaian pesulap mantra.
Liu Chuan berkata, kamu. Si cantik kecil mengerutkan kening dan menatap Liu Chuan beberapa kali. Selain tersenyum jahat, orang ini sepertinya tidak tahu apa-apa. Sejak Liu Chuan mempelajari aliran arus bawah, dia telah menyembunyikan semua jenis aura dengan baik, meskipun itu dalam waktu normal. Terlebih lagi, ketika dia keluar, dia punya uang. Karena Liu Chuan adalah seorang penyihir mantra, dia tidak berencana untuk memamerkan identitasnya, terutama mengenai penyihir mantra semacam ini yang belum pernah berpartisipasi dalam ujian sebelumnya. Secara umum, ada dua jenis penyihir mantra yang tidak berpartisipasi dalam ujian penyihir mantra. Salah satunya adalah arogan dan jenius tiada taraf, yang merasa bahwa ujian penyihir mantra hanya membuang-buang waktu, dan dia tidak ingin menjadi seperti mereka. Yang kedua adalah dikeluarkan dari guild oleh Charm Society. Pesulap mantra semacam ini adalah buronan kemanapun dia pergi. Hei, cantik, kenapa kamu tidak bersikap sopan seperti ini? Kenapa kamu menatapku? Apakah ada bunga yang tumbuh di tubuhku? Kata Liu Chuan. Si cantik memutar matanya ke arah Liu Chuan sekali lagi, dan berkata, apakah kamu yakin kamu di sini bukan untuk menimbulkan masalah? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku di sini untuk menimbulkan masalah? Liu Chuan mengendurkan bahunya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Baik, baiklah. Karena kamu ingin mengikuti ujian, baiklah, biaya pendaftarannya 10.000 koin emas. Kata si cantik. Awalnya, kecantikan ini ingin menakut-nakuti Liu Chuan dengan 10.000 koin emas. Lagi pula, melihat keadaan Liu Chuan saat ini, dia tidak mungkin mengeluarkan 10.000 koin emas. Liu Chuan memang sangat miskin sekarang, sangat miskin hingga hanya uang yang tersisa. Bagi Liu Chuan, 10.000 koin emas bukanlah apa-apa baginya. Apa? 10.000 koin emas. Liu Chuan bertindak seolah dia sangat terkejut. Tidak, cantik, kamu salah paham. Maksudku adalah, untuk sesuatu yang sulit seperti ujian penyihir mantra, kamu hanya perlu membayar 10.000 koin emas untuk biaya pendaftaran. Bukankah kalian terlalu menderita, kehilangan? Liu Chuan menjelaskan. Apa namanya? Hehe, Liu Chuan sudah memikirkannya. Nama yang mendominasi. Begini, aku sudah mengisinya. Apakah ada yang belum diisi? Liu Chuan menyerahkan formulir itu kepada si cantik. Si cantik mengambil surat itu dan langsung terpana. Bukankah karena namanya yang keren itu, F-Cek? Apakah ada nama seperti itu? Sial, apakah itu benar namamu? Si cantik bertanya dengan curiga. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, dan berkata, benar, aku dipanggil kuda lumpur sialan. Baguslah. Biar ku jelaskan padamu, F. King Horse, itulah yang dimaksud dengan pendekar nomor 1. Aku menyebutnya begitu di kampung halaman kita. Si cantik berpikir lama, dan pada akhirnya, hanya bisa mempercayai kata-kata Liu Chuan, baiklah, setelah kita membayar uangnya, ikutlah denganku. Liu Chuan dengan lugas mengeluarkan miliknya kartu emas-emas dan memberikannya kepada wanita cantik itu. Setelah wanita cantik itu mengambilnya, dia dengan cepat menemukan 10.000 koin emas, dan ketika dia membuat koin emas, dia dengan sengaja melihat saldo kartu emas-emas Liu Chuan. Hal semacam ini biasanya dilarang, tetapi otoritas Charm Society relatif tinggi, sehingga memungkinkan untuk melihat keseimbangan orang lain menyebabkan dia terkejut. F***me, Liu Chuan benar-benar seorang taipan, dia benar-benar melakukannya tidak kekurangan uang. 1 juta koin emas. Kartu emas-emas Liu Chuan sebenarnya memiliki uang sebanyak itu. Jika dia tahu lebih awal, dia akan berteriak lebih banyak. Lelucon apa? 1 juta, bagi Liu Chuan, hanyalah jumlah kecil jumlahnya agar tidak menonjolkan diri. Liu Chuan merasa bahwa menabung 1 juta dalam satu kartu saja sudah cukup, seharusnya cukup untuk tetap bersikap rendah hati. Apa? Kamu belum melakukannya? Baiklah, baiklah. 10.000 koin emas telah ditransfer ke akunmu. Ikuti aku. Setelah itu, Liu Chuan mengikuti kecantikan itu ke lantai 2. Di sini jauh lebih sepi, dan Liu Chuan tahu bahwa ini adalah kantornya. Ada nama tertulis di pintu, kecantikan itu membawa Liu Chuan ke pintu masuk kamar presiden. Liu Chuan terkejut, mungkinkah pendaftaran ujian memerlukan persetujuan presiden? Sebenarnya, jika itu semacam murid magang, tidak perlu melalui pemimpin guild sama sekali. Namun, penyihir mantra harus mendaftar di Kekaisaran Mokingcheng. Si cantik mengetuk pintu dan terdengar suara seorang lelaki tua, masuk. Si cantik mendorong pintu hingga terbuka,
dan yang terlihat oleh Liu Chuan adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan cincin emas bintang 4. Penyihir pesona tingkat keempat. Kakek, prajurit ini mendaftar untuk berpartisipasi dalam penilaian penyihir pesona kita. Wanita cantik itu masuk dan dengan penuh kasih sayang memanggil kakek ketua guild. Merasa sedikit menyesal saat meneriakkan nama kakeknya. Dia tidak berpikir bahwa kesan yang dia berikan pada kecantikan ini cukup baik. Siapa yang tahu dia adalah cucu dari presiden tempat ini. Dia seharusnya tidak memakai sepatu kecil, kan? Ketika orang tua itu mendengar bahwa Liu Chuan ada di sini untuk mengikuti ujian penyihir mantra, dia menjadi sangat antusias dan segera berdiri. Bagi Kekaisaran Mo Qingcheng, penyihir mantra adalah harta yang berharga. Biarpun itu hanya harta karun level 1, dia tetap bisa menjadi pejuang di medan perang. Halo, nama saya Jiang Yuan, saya Presiden Masyarakat Pesona di kota Jinchang. Presiden menelepon Jiang Yuan dengan hati-hati menilai Liu Chuan. Sensitivitas penyihir mantra tingkat keempat terhadap aura sangat mengerikan. Meskipun Liu Chuan tidak melepaskan auranya, dia bisa merasakan bahwa Liu Chuan pasti menggunakan semacam keterampilan bela diri tingkat tinggi untuk menekan auranya. Halo, Presiden Jiang, saya F***K Anda, seorang prajurit tingkat 9 yang menyempurnakan tubuh. Liu Chuan memperkenalkan dirinya, maka pertama-tama saya akan memeriksa apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi penyihir pesona. Saya harap Anda tidak keberatan, kata Jiang Yuan. Baiklah, jawab Liu Chuan. Si cantik Jiang memperhatikan dari samping. Kakeknya begitu antusias dengan Tuan Kuda Pakan. Mungkinkah ada yang istimewa dari Tuan Kuda Foundling? Dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kertas kerajinan jimat. Jika Anda dapat membuat jimat kosong dalam waktu 5 menit, Anda akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian kami. Jiang Yuan memberikan selembar kertas kepada Liu Chuan, dan pada saat yang sama, menyerahkan pena. Liu Chuan sangat familiar dengan jimat kosong, hanya saja jimat tersebut tidak memiliki rune yang kuat. Jangan meremehkan proses ini sangat sulit. Presiden Jiang, bolehkah saya tahu untuk apa kuas ini? Liu Chuan bertanya sambil memegang kuas di tangannya. Dengan pertanyaan ini, gadis cantik Jiang langsung tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak tahu untuk apa menggunakan kuasnya, dan berani mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengikuti ujian pengrajin simbol. Dia tidak mempercayainya. Tampaknya Liu Chuan hanyalah seorang pria yang punya uang dan tidak punya kemampuan. Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Biarpun dia magang, dia pasti mengetahuinya, kan? Uhuk-uhuk, ini kuas yang digunakan untuk menulis kristal di atas kertas. Namanya, pena lukisan. Jiang Yuan menjelaskan, karena kualitas bahannya, kualitas kuas kaligrafi dapat terpengaruh, sehingga mempengaruhi kekuatan rune. Hanya saja Liu Chuan belum pernah menggunakan kuas lukis sebelumnya, dan tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Lupakan saja, dia tidak membutuhkan kuas untuk melakukannya. Mungkinkah menggunakan kuas sekarang akan membuat hal itu menjadi mustahil? Lelucon yang luar biasa. Baiklah, aku akan mencobanya, kata Liu Chuan. Setelah itu, Jiang Yuan dan si cantik Jiang menyingkir, membiarkan Liu Chuan duduk bersila dan memulai ujian. Setelah beberapa saat, Liu Chuan mengaktifkan kondisi pembuatan jimat. Pada titik ini, dia sudah mendapatkan pengakuan Jiang Yuan. Sepertinya Liu Chuan telah menyempurnakan rune sebelumnya. Dengan ledakan, Liu Chuan melepaskan semangat bela diri ke telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan dia hampir tidak perlu menyesuaikan suhu untuk membiarkan semangat bela diri mencapai suhu optimalnya. Hal ini menyebabkan mata Jiang Yuan bersinar terang. Dengan kontrol yang baik atas semangat bela diri, dia sudah berhasil menyusulnya. Lumayan, keparat ini punya masa depan. Kecantikan Jiang juga sedikit terkejut. Apakah dia salah melihat? Tidak mustahil. Tidak mungkin dia salah, sialan. Setelah itu, Liu Chuan melemparkan kristal bagian dalam binatang roh iblis ke dalam roh bela diri. Kristal bagian dalam tidak bergetar sama sekali dan langsung mulai berputar, perlahan meleleh. Mulut Jiang Yuan perlahan terbuka. Mungkinkah dia ingin melanggar peraturan dan memberinya sertifikat penyihir mantra tingkat 1? Proses peleburan sangat cepat dan tidak sulit sama sekali. Melihat ini, sejujurnya, Jiang Yuan bahkan tidak ingin terus melihatnya, karena Liu Chuan pasti bisa melakukannya. Namun, tidak ada jalan lain. Proses seleksi untuk pesulap mantra sangat ketat. Tapi,
Liu Chuan tercengang, nama pena biru dan putih ini lumayan, tapi bagaimana dia harus menggunakannya? Liu Chuan benar-benar tidak tahu. Lupakan saja, ayo coba dulu. Liu Chuan mengulurkan tangannya ke dalam roh bela diri dan mengambil pena. Dia melihat ke ujung pena dan merasa tidak ada yang salah dengannya, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman, kenapa dia perlu menggunakan pena. Setelah itu, Liu Chuan mengulurkan penanya ke arah kertas pemurnian jimat dan mulai menulis. Dengan pukulan pertama, kristal itu tidak mendengarkan keinginannya sama sekali, dan tidak dapat membentuk tanda yang valid pada kertas pemurnian jimat. Liu Chuan juga sedikit marah. Setelah itu, Liu Chuan mencoba untuk kedua kalinya, namun pada akhirnya tetap gagal. Melihat itu, senyuman di wajah Jiang Yuan menjadi semakin terang. Sayang sekali, langkah sebelumnya sudah sempurna, tapi pada langkah yang paling krusial, masih mustahil. Lagi pula, beberapa prajurit sangat familiar dengan langkah-langkah sebelumnya. Namun, menggambar kristal bagian dalam di selembar kertas menggunakan jimat akan menambah kesulitan pada langkah ini, dan wajar jika mereka tidak akan bisa menguasainya. Seiring berjalannya waktu, Jiang Yuan merasa sangat disayangkan, sementara Jiang Mei merasa sangat bahagia. Seperti yang saya katakan, apa-apaan ini, pejuang nomor satu yang mana? Penglihatan si cantik ini selalu akurat. 5 menit berlalu dalam sekejap mata. Liu Chuan masih berusaha, meskipun dia sudah sedikit membaik, peraturan tetaplah peraturan. Sayang sekali. Kamu gagal dalam ujian, jadi kamu tidak dapat berpartisipasi dalam ujian kami. Silakan terus bekerja keras dan kembali lagi tahun depan, kata Jiang Yuan. Tidak, Presiden Jiang, beri saya waktu lagi, saya merasa saya akan berhasil, kata Liu Chuan. Sejak awal, Liu Chuan tidak pernah menggunakan kuas lukis. Sebaliknya, dia secara langsung menggunakan semangat bela diri untuk mengendalikan kristal bagian dalam, jadi perlu beberapa waktu baginya untuk membiasakan diri dengan cara penggunaan kuas lukis. Namun, di mata Jiang Yuan, atau mungkin di mata seorang penyihir mantra ortodoks, menggunakan kuas lukis adalah sebuah proses yang harus dia pelajari, kecuali dia adalah seorang penyihir mantra yang jenius. Lupakan, sialan, Ksatria Kuda, ujian kami sangat ketat. Jika kamu belum lulus ujian putaran pertama dan belum menyelesaikannya pada akhir ujian, maka kamu telah gagal pada putaran pertama. Oleh karena itu, aku tidak bisa memberimu kesempatan untuk lulus kali ini. Kata Jiang Yuan, Ksatria Kuda sialan, biarkan aku mengirimmu pergi. Si cantik Jiang berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Charm Society, dan wajahnya dipenuhi kotoran di sana. Liu Chuan merasa dia terlalu berbakat, mungkinkah kuas lukis itu penting? Setelah memikirkannya, dia merasa lega. Ini tidak seperti Liu Chuan belum pernah tinggal di bumi sebelumnya, ada beberapa hal yang terjadi seperti ini, dan itu bahkan tidak memberi Anda kesempatan untuk menjelaskannya. Gadis cantik Jiang mengantar Liu Chuan ke bawah menuju kamarnya. Liu Chuan memandang orang ini, dan saat dia hendak membeli pena, gadis cantik Jiang berkata, "Brengsek, kamu ingin membeli pena. Aku akan memberimu ini, karena kamu punya banyak uang, itu juga sedikit untuk membeli pena." Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak, si cantik Jiang ini tampaknya mempunyai pendapat yang besar tentangnya, jika dia mempunyai kesempatan, dia akan memilih untuk menyetujuinya. Tetapi karena Liu Chuan adalah seseorang yang tidak mau bertentangan dengan kepentingannya, mengapa tidak? Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu. Liu Chuan berkata dengan wajah penuh senyum. Kali ini, giliran si cantik Jiang yang merasa tidak bahagia. Sepertinya kulit sialan ini setebal koin emasnya. Kemarilah, si cantik Jiang memberikan pil kuas hijau kepada Liu Chuan. Setelah yang terakhir menerima pena, dia tersenyum, "Nona Jiang, Anda memberi saya pena, saya harus berterima kasih kepada Anda di masa depan. Mengapa kamu tidak memberitahuku namamu?" Nama, kecantikan Jiang benar-benar tidak ingin Liu Chuan, pria ini, mengetahui namanya, tetapi bahkan jika dia tidak diberitahu, Liu Chuan akan tetap mengetahui namanya dengan mudah. Siapa menyuruh Jiang Mei menjadi cucu Jiang Yuan? Selama dia bertanya dengan santai, dia akan langsung tahu. Dengar, namaku Jiang Yun. Si cantik berkata Jiang Yun. Liu Chuan menatap Jiang Yun, mengangguk, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Yun sangat cantik, tidak ada yang meragukannya, jadi di masa lalu,
ketika orang melihatnya dalam situasi seperti ini, mereka pasti akan memujinya, tapi kali ini, Liu Chuan tidak melakukannya. Huff, kuda sialan, aku akan mengingatmu. Jangan pernah berpikir untuk lulus ujianku. Jiang Yun cemberut. Keluar dari Cham Society, dia tidak punya rencana untuk segera pergi. Wilayah selatan Kekaisaran Mokingcheng sangat besar, dan dia tidak tahu di mana lokasi jiwa roh berada, jadi, yang terbaik adalah aman. Di mana ada orang, akan ada dunia seni bela diri, dan akan ada dunia seni bela diri, jadi sesuatu pasti akan terjadi, tetapi Liu Chuan tidak terburu-buru. Setelah itu, Liu Chuan mencari penginapan untuk beristirahat terlebih dahulu, sekaligus merenungkan kuas tinta. Katakanlah, saya jelas tidak bisa menggunakan kuas lukis, tetapi mengapa Anda ingin saya menggunakan kuas lukis? Mungkinkah dia bukan penyihir pesona lagi tanpa kuas lukis? Liu Chuan benar-benar merasa bahwa kuas lukis adalah sebuah beban, penghalang antara dirinya dan kristal dalam. Begitu Liu Chuan pergi, Jiang Yun mengalami masalah. Masalah ini sudah lama mengganggunya, dan itulah misi yang diberikan kakeknya. Sempurnakan jimat pengaman tubuh kelas 2. Demi menggunakan jimat pengaman tubuh, Jiang Yun telah menguras otaknya. Untuk memodifikasi jimat pengaman tubuh yang normal untuk meningkatkan kekuatan, ini adalah tugas yang terlalu sulit bagi penyihir pesona seperti dia. Tidak ada pilihan lain, ujian penyihir mantra sangat keras. Jika seseorang ingin mendapatkan penyihir mantra peringkat 2, dia harus menyelesaikan misi ini. Setelah menyiksa dirinya sendiri sepanjang sore, Jiang Yun masih belum bisa memikirkan alasannya. Tak berdaya, dia hanya bisa meminta bantuan kakeknya, untuk melihat apakah Jiang Yuan bisa melepaskannya dan membiarkannya lewat. Kakek, lihat jimat pengaman tubuh yang kamu minta aku modifikasi. Apakah kamu berhasil? Jiang Yun datang ke kantor Jiang Yuan dan berkata dengan genit. Jiang Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Yun, dan tahu bahwa cucunya pasti belum selesai. Baiklah, tunjukkan padaku jimat pengaman tubuhmu, kata Jiang Yuan. Setelah itu, Jiang Yun memberikan jimat pengaman tubuh kepada Jiang Yuan. Yang terakhir menyipitkan matanya dan melihat beberapa poin penting dan tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Sepertinya tahun ini, jika Jiang Yun ingin lulus ujian penyihir mantra peringkat 2, itu akan sangat sulit, karena dia tidak melakukannya, memiliki terobosan substantif pada beberapa poin ini. Hei, cucuku, kembalilah dan pikirkanlah. Jiang Yuan mengembalikan rune itu ke Jiang Yun. Jiang Yun langsung cemberut, dia tidak senang. Ayah, kakek, ini terlalu sulit, aku tidak bisa seperti ini, kamu tidak bisa membiarkanku lewat begitu saja, karena kamu adalah presiden, tidak akan ada yang mengetahuinya. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Sebagai penyihir mantra, aku harus tegas pada diriku sendiri. Jangan bilang kalau hanya ini yang kamu punya. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan senior Ling Ho King menerimamu sebagai murid. Apakah kamu pikir penampilanmu akan berhasil? Kata Jiang Yuan. Berbicara tentang Ling Ho King, mata Jiang Yuan dipenuhi dengan pemujaan. Dia adalah rune jenius di benua Qingcheng selama hampir 100 tahun. Siapa yang tidak ingin Ling Ho King menerimanya sebagai murid? Menjadi murid Ling Ho King pasti akan mendatangkan keuntungan tak terduga. Ayah, kakek, mata senior Ling Ho King, siapa yang bisa masuk? Saya kira itu tidak mungkin. Bukankah saya tidak tahu apa-apa sebelumnya? Kakek, pengejaran saya benar-benar tidak tinggi, biarkan saya lewat. Kata Jiang Yun. Hei, Jiang Yun, apa yang kamu ingin aku katakan kepadamu? Tidak, itu tidak akan berhasil, tidak peduli seberapa besar kamu memohon padaku. Aku tidak akan membiarkanmu, jadi cepatlah dan pikirkanlah, kata Jiang Yuan. Huff, kakek, aku akan mengabaikanmu. Jiang Yun sangat marah. Jiang Yun, karena kamu sudah menyerah, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun senior Ling Ho King sangat menghargai dia, tapi akan selalu ada seseorang yang menurutnya layak untuk diperhatikan. Apakah menurutmu bahwa kamu bukan orang itu? Kata Jiang Yuan. Huff, kakek, aku tidak percaya, di usiaku, memang ada seorang jenius yang mampu menarik perhatian senior Ling Ho King. Jika memang ada orang seperti itu, maka aku, Jiang Yun, pasti tidak akan melakukannya. Nikahi dia, Jiang Yun berkata dengan marah. Ah, seseorang mengindikasikan bahwa dia bersin tidak terlalu jauh. Kakek masih belum setuju. Apalagi yang bisa Jiang Yun lakukan, ayo pergi.
Jiang Yuan hanya bisa menghela nafas kegirangan, karena Jiang Yun benar-benar tidak memahami niat baiknya sendiri. Senior Ling Hu King saat ini sedang berkeliaran mencari murid favoritnya. Jiang Yuan tahu tentang berita ini, jadi Jiang Yuan ingin membuat Jiang Yun menarik perhatiannya, tetapi, jika masalah ini disebarkan, itu belum tentu berguna untuk Jiang Yun. Kakek sangat bias, tapi aku juga tidak takut, kakak senior Long akan segera datang, jadi aku yakin masalah seperti ini sangat sederhana baginya. Kalau begitu aku akan menemukannya. Setelah beristirahat lama di kedai minuman, Liu Chuan juga telah mempelajari pil alkimia untuk waktu yang lama, dan masih merasa bahwa hal semacam ini tidak berguna baginya. Lupakan saja, ayo turun makan dulu. Liu Chuan datang ke aula besar dan memesan beberapa hidangan. Sambil makan, dia melihat ke pena, karena Liu Chuan sangat membenci hal-hal seperti kuas tinta. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah biru dan memegang kipas angin masuk. Pemuda itu memiliki sikap anggun dan senyuman percaya diri tersungging di sudut mulutnya. Secara kebetulan, ada kursi kosong di sebelah Liu Chuan, jadi dia duduk dan menunjuk ke Kai kecil, hanya untuk melihat bahwa orang di sampingnya sedang melihat pena dengan tatapan gelisah, jelas bahwa itu adalah penyihir mantra, dan telah mati dengan pena itu. Secara kebetulan, dia sendiri juga seorang penyihir mantra, jadi pemuda berpakaian hitam itu menghampiri dan bertanya, pahlawan ini, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian penyihir mantra? Saya ingin tahu level mana yang akan kamu ambil. Dia tidak berpikir bahwa dia membencinya dan dia juga tidak menyukainya, dan menjawab, level 1. 1 level, N, lumayan. Menurutku usiamu belum lebih dari 20 tahun, untuk bisa mengikuti tes penyihir mantra tahap pertama di usia ini sungguh lumayan. Tidak apa-apa, jika kamu gagal karena gugup, kamu bisa kembali tahun depan. Kata pemuda berjubah biru. Liu Chuan tersenyum dan berkata, terima kasih. Hehe, aku di sini untuk mengikuti tes juga, tapi aku berpartisipasi dalam tes penyihir pesona peringkat 2. Kita bisa dianggap ditakdirkan untuk bisa duduk bersama setelah makan malam. Bagaimana dengan ini? Jika kamu tidak keberatan, aku bisa mengajarimu cara menggunakan kuas lukis nanti. Pemuda berbaju cian mengedipkan matanya sambil berbicara. Baiklah, namaku Kuda Lumpur Sialan, bolehkah saya tahu siapa nama ksatria ini? Liu Chuan tidak menolak, kultivasi adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Bahkan di antara para jenius, ada titik buta. Siapa tahu, mungkin orang lain bisa menyelesaikan titik buta mereka sendiri. Halo, nama saya Long Wantao. Bagaimana kalau kita duduk bersama? Long Wantao duduk di samping Liu Chuan.